Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mengawali hari ini dengan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru, berikut dengan kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami menjalani aktivitas kami hari ini, kami hendak memohonkan berkat Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari surat Filemon, hanya satu pasal. Ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat ke-25. Namun saya akan membacakan ayat 17 sampai dengan 19 saja. Di sana dikatakan demikian. Jadi jika kamu menganggap aku sebagai rekan kerjamu, terimalah Onesimus sebagaimana kamu menerima aku. Jika ia telah bersalah kepadamu atau berutang apapun kepadamu, tanggungkanlah itu kepadamu. Aku Paulus menulis ini dengan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya tanpa menyebut apapun tentang utangmu kepadaku, yaitu hidupmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, pada bacaan hari ini Paulus meminta kepada Filemon dalam suratnya itu untuk mengampuni Onesimus dan menerimanya kembali. Onesimus ini adalah mantan pembantu dari Filemon yang melarikan diri karena telah melakukan kesalahan dan merugikan Filemon sebagai tuannya. Namun di dalam pelariannya itu Onesimus bertemu Paulus dan ia kemudian bertobat lalu membantu pelayanan Paulus di penjara. Nah, Paulus juga mengenal Filemon. Filemon sendiri dapat mengenal Kristus juga melalui pelayanan Paulus. Maka Paulus kemudian segera menulis surat kepada Filemon dengan tujuan agar Filemon mengampuni Onesimus dan menerimanya kembali. Ia bahkan meminta Filemon untuk menerima Onesimus sebagai seorang saudara, yang artinya menerimanya dengan kasih dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara, mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan menerimanya kembali dengan kasih itu tidak gampang. Lebih gampang membicarakannya daripada mempraktekannya. Saya kira kita semua sebagai orang percaya tahu bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab itulah yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi jujur, kedagingan kita, dosa kita membuat kita mudah memberontak, melawan terhadap apa yang kita tahu sebagai kehendak Tuhan untuk kita lakukan, yaitu mengampuni. Rasanya gak adil kalau kita yang dilukai hatinya, justru kitalah yang harus mengampuni. Kita dituntut untuk mengampuni dan menerimanya kembali. Rasanya gak adil. Saya setuju Bapak Ibu Saudara, memang rasanya tidak adil. Kalau mau adil sebetulnya prinsipnya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada satu pembalasan. Itulah keadilan dalam bayangan kita, bukan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa membayangkan kalau prinsip ini diberlakukan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ini diberlakukan, maka semua manusia, termasuk kita, buta dan ompong. Bisa saudara bayangkan, bukan? Kita semua orang buta dan orang ompong kalau prinsip pembalasan ini diberlakukan. Ngeri. Nah, untungnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan puji Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi kita sehingga Dia tidak menghukum kita, menghukum kesalahan dan dosa kita. Sebaliknya Dia telah menerima penghukuman yang harusnya ditimpakan pada kita di kayu salib. Sehingga kita dibebaskan dari penghukuman itu, kita diampuni dosa-dosa kita. Nah, sebagai anak Tuhan tentu kita harus terus-menerus memandang kepada Kristus yang
sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi walaupun kita hari-hari ini mungkin sedang di dalam kesulitan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tapi dengan memandang kepada Kristus kita menjadi tahu diri, seharusnya kita pun belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan juga sudah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Tuhan sendiri juga sudah mengampuni kesalahan dan dosa orang lain itu. Tuhan sudah mewujudkan kasih dan pengampunannya itu di kayu salib. Karena itu ketika kita sedang di dalam pergumulan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, pandanglah kepada Yesus Kristus yang tersalib, di mana Dia mengasihi kita dan mengampuni kita orang yang berdosa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah hati kami untuk seperti hati-Mu yang selalu bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kuatkanlah kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang kekasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.